Situasi kondusif, aman, dan terkendali itu adalah harapan bagi semua satpam yang sedang melaksanakan tugas. Bener nggak? Seneng dong kalau tempat kalian kerja itu situasinya aman dan terkendali. Kalau laporan 819 Timur Kupang Ambon, Komandan, semangat banget. Karena nggak ada kejadian. Coba kalau ada kejadian. Izin Komandan, merapat, ada taruna ini. Bawaannya tuh lemes, emosi, pengen marah. Awas loh kalau kedapet, habis dihajar. Dalam kondisi emosi seperti inilah yang terkadang membuat kita itu salah langkah. Akhirnya bukannya pujian yang kita dapat, malah kerugian yang kita terima. Sebagai seorang satpam pengemban fungsi kepolisian terbatas, ada batasan-batasan yang harus kita ketahui dalam pelaksanaan tugas. Jangan sampai nanti kita salah langkah, akhirnya yang rugi diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, kok bisa satpam menangkap copet kena pidana? Padahal kan satpam itu pengemban fungsi kepolisian terbatas. Kalau menurut saya hal ini bisa saja terjadi apabila dalam proses menangani kasus tertangkap tangan, dalam hal ini copet, seorang satpam itu melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewenangan satpam, seperti melakukan penganiayaan atau tindakan main hakim sendiri. Satpam tidak mempunyai wewenang hukum. Tugas satpam itu hanya bersifat preemptif, preventif, dan represif. Yang pertama, preemptif. Tugas seorang satpam itu harus bisa preemptif, artinya bisa mencermati, mengantisipasi, menanggulangi hal-hal apa saja yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan di lingkungan kerjanya. Istilahnya tuh satpam itu harus punya feeling, bisa baca situasi. Yang kedua, tugas satpam itu bersifat preventif, pencegahan. Artinya satpam harus bisa melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan kerjanya dengan cara turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Yang ketiga, tugas satpam itu bersifat represif. Artinya seorang satpam ini harus bisa melakukan tindakan untuk menghambat atau menahan aksi-aksi apa aja yang kira-kira akan mengganggu di lingkungan pekerjaannya. Jadi satpam sendiri tidak mempunyai wewenang hukum. Terus bagaimana caranya kalau kita menangani kasus tertangkap tangan? Tugas satpam apabila terjadi kasus tertangkap tangan, yang pertama itu menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Yang kedua, orang-orang yang dianggap perlu seperti saksi, korban, jangan sampai meninggalkan TKP, tempat kejadian perkara. Yang ketiga, ini yang penting nih buat satpam, melindungi pelaku dari amukan atau pengeroyokan massa. Jadi tugas satpam itu aja melindungi pelaku dari amukan massa. Jangan sampai di situ terjadi tindakan main hakim sendiri. Yang keempat, melapor dan menyerahkan ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Cukup sampai situ tugas satpam. Dalam hal memintai keterangan atau mengumpulkan informasi, kita lihat juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini bisa kita jadikan pedoman. Di situ disebutkan di pasal 13 ayat 1 di huruf A-nya itu disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Nah, jadi kalau polisi aja dilarang melakukan kekerasan, apalagi kita satpam sebagai unsur pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Buat rekan-rekan, hati-hati di dalam melaksanakan tugas. Ingat batas kewenangan kita sebagai seorang satpam. Jangan sampai nanti karena kita tidak tahu, kita dituntut dengan pasal 351 atau pasal 170 yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Oke sobat, tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Jayalah selalu Satpam Indonesia. Salam Satpam Jaya.